Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan di puasa yang ke-22 ini, dan masih bersama saya Hasna Masduroh dalam pembahasan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid dan juga nifas, di mana jumlahnya ada 9, dan kemarin baru kita bahas 4, yaitu orang yang nifas dan juga haid itu dilarang untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian dilarang untuk melakukan sujud, baik itu sujud tilawah maupun sujud syukur. Kemudian diharamkan untuk melakukan puasa. Dan yang keempat itu kemarin kita bahas, diharamkan untuk melakukan tawaf, baik tawaf wajib maupun sunnah. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, yang nomor 5 yaitu haram bagi mereka membaca Al-Quran, karena sabda Nabi, la yaqra'ul junuba walal haidu syai'an minal Quran, hadis riwayat Tirmidzi, yang mana artinya tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan juga wanita yang sedang haid membaca sesuatu ayat dari Al-Quran. Keharaman ini bila dalam melafadzkan Al-Quran itu diniati membaca Al-Quran. Namun bila diniati zikir atau doa, dimutlakan atau dibaca di dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Seperti kita membaca doa mau makan, itu kan juga ada dalam Al-Quran. Ketika kita niati untuk zikir, kita niati untuk berdoa, bukan kita niati untuk membaca Al-Quran, itu hukumnya adalah boleh. Kemudian ketika kita akan berdandan, seumpama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan naik kendaraan, kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu kita ketika niati untuk zikir itu diperbolehkan. Nomor 6, seorang wanita yang sedang haid dan juga nifas itu diharamkan menyentuh dan membawa mushaf atau Al-Quran. Yang dimaksud mushaf adalah setiap sesuatu yang ditulisi lafadz Al-Quran, meskipun kurang 1 ayat, untuk tujuan dirosah atau dibaca. Namun bila yang disentuh atau yang dibawa adalah Al-Quran yang ditafsiri, maka tidak diharamkan selama tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya. Seperti kitab Tafsir Jalalain, itu tulisan Al-Qur'annya dengan tafsirannya lebih banyak, maka boleh. Kemudian Tafsir Munir dan juga lain-lainnya. Atau Al-Qur'an dibawa besertaan dengan barang-barang lain, semisal Al-Quran itu dimasukkan di dalam tas dengan tujuan niatnya tidak membawa Al-Quran, itu diperbolehkan. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutatahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ini di dalam surat Al-Waqiah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan salah satu dasar tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran bagi orang yang sedang hadas. Dan didukung pula hadis Nabi,
innan nabiyya katabali ahlil yamani wa ja'a fihi la yamassul qur'ana illa thahirun. Sesungguhnya Nabi telah berkirim surat kepada penduduk kota Yaman. Dalam isi suratnya Nabi berpesan jangan sampai menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci dari hadas. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sedangkan hukum haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid ataupun nifas, para ulama mengkiaskan atau menyamakan dengan keharaman menyentuhnya, dikecualikan dari permasalahan di atas bila mana dalam menyentuh atau membawa Al-Qur'an ada darurat, seperti untuk menghindarkannya dari kebakaran, atau menghindarkan dari banjir, atau menghindari dari dikuasai oleh orang-orang kafir, maka hukum membawa Al-Qur'an untuk hal-hal yang seperti di atas itu adalah wajib meskipun orang tersebut dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang ketujuh, seorang wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Hadis Nabi, inni la uhillul masjidah li haidin wala junubin. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang sedang junub. Keharaman ini disebabkan karena masjid adalah rumah Allah, Baitullah, sehingga tidak pantas atau tidak patut bila didiami oleh orang-orang yang sedang mengalami hadas besar. Meskipun diniati untuk iktikaf, meskipun niat baik itu tetap tidak diperbolehkan. Namun khusus untuk lewat dalam masjid itu haram. Haramnya adalah bila dikhawatirkan ada darah yang mengenai atau menetes di masjid. Yang nomor 8 yaitu seorang wanita yang sedang haid dan juga nifas itu haram ketika akan dicerai. Hal ini diharamkan sebab bila sang istri dicerai saat haid maka akan menjadi penyebab bertambah lamanya masa iddah atau penantian untuk memastikan kosongnya rahim. Sebab masa iddah yang harus ia lakukan adalah 3 kali suci dari masa haid, sehingga untuk menjalani 3 suciannya ia harus menghabiskan dulu masa haidnya, dan hal ini jelas akan menambah lamanya masa penantian wanita yang diceraikan. Nomor 9, seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas dilarang untuk bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Keharaman ini merujuk pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhur. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Dalil dari adanya hadis Nabi juga, yaitu an Mu'ad bin Jabal annahu sa'ala Nabi ma yahilu lirrajuli min imra'atihi wa yahaid faqala ma fawqal izar. Diceritakan dari sahabat Mu'ad bin Jabal bahwa ia bertanya kepada Nabi apa yang halal yang diperbolehkan dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haid. Rasulullah menjawab, bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut para ulama, menyetubuhi istri di saat haid termasuk dosa besar meskipun tidak sampai mewajibkan kafarat, dan wajib dari kalangan dokter maupun ulama mengemukakan bahwa bersetubuh di saat si istri dalam keadaan haid atau darah sudah berhenti namun belum mandi akan berakibat buruk pada kesehatan. Di antaranya di sini komentar atau pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan menimbulkan penyakit kulit yang dahsyat pada diri suami dan mungkin pada anak yang akan lahir kelak. Menggauli istri di saat haid tersebut diharamkan kalau memang disengaja dan tahu bahwa itu adalah haram.
Sebab jika mereka tidak tahu wujudnya haid atau tidak mengetahui bahwa hal itu diharamkan, atau dia lupa atau dalam keadaan dipaksa, maka hal itu tidak dihukumi haram. Di permasalahan ini sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi yang berbunyi, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihi. Sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan umatku disebabkan ketidaksengajaan, lupa atau dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian bagi seorang yang sudah terlanjur menggauli istrinya di saat dalam keadaan haid, itu disunnahkan untuk melakukan sodakoh 1 dinar. 1 dinar itu kalau dikuruskan emas ya 3,88 gram emas. Jika saat bersetubuh itu darah haid keluar dengan deras. Dan sodakoh 1/2 dinar di saat darah haid menjelang berhenti. Berarti 1/2 dinar itu separuh dari 3,8 gram. Sedangkan bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar yang tidak memakai penghalang hail itu hukumnya diharamkan meskipun tidak disertai syahwat, sebab hal ini akan mendorong sang suami untuk melakukan persetubuhan. Jadi hendaknya ketika istri itu sedang dalam keadaan haid atau nifas itu tidak usah menggoda sang suami, agar tidak memungkinkan sang suami ingin melakukan persetubuhan. Jadi lebih hati-hati lagi. Demikian 9 perkara yang diharamkan bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid maupun nifas. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya Hasnah Masrurah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.